di kuliah statistik 1 kali ini ya. Kita melanjutkan materi kita yang di minggu lalu, di mana minggu lalu kita berbicara masih mengenai sampel ya, penentuan jumlah sampel. Dan saat ini kita masuk pada pendugaan parameter statistik. Nah, kenapa kita masuk pada materi ini? Karena kita bicara mengenai sampel di minggu sebelumnya, itu berkaitan juga dengan tujuan kita untuk melihat bagaimana kondisi populasinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil sampel itu tujuannya, maksud kita sebenarnya tidak lain adalah bagaimana kita menduga bagaimana kondisi populasinya ya, populasinya. Nah, maka di materi kali ini adalah pendugaan parameter statistik. Nah, pendugaan parameter statistik ya. Jadi ada beberapa istilah nanti di bab ini ya. Nah, pendugaan itu apa? Pendugaan adalah proses menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Jadi sebenarnya kita tidak mengetahui ini parameter populasinya ya. Nah, parameter itu apa nanti di slide berikutnya gitu ya. Ya, dan kita mencoba menaksir menggunakan sampel. Ya. Pendugaan yang merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Nah, jadi pendugaannya itu kita mengambil sampelnya dari populasi tadi, kita ambil sampelnya dari sampel tadi kita akan duga. Nah, lambang parameter ya, parameter itu punya lambang dibaca theta, dan lambang penduganya ya dibaca theta topi, jadi ada topinya gitu ya. Nah, itu atau theta cap. Nah, ada beberapa pengertian ya. Parameter tadi apa gitu ya? Parameter adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi. Misalnya seperti mean, standar deviasi, kemudian koefisien korelasi. Nah, ketiga besaran ini akan selalu menjadi pembahasan bila membicarakan populasi. Dan perlu diingat bahwa besaran parameter dalam penelitian tidak pernah diketahui nilainya, ya, sehingga perlu dihipotesiskan dan diuji berdasarkan data sampel. Artinya nanti kita akan mencari sampel ya untuk menduga kondisi populasinya. Dan sedangkan statistik itu apa? Statistik adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan sampel, seperti mean tapi mean sampel gitu ya, standar deviasi sampel, dan koefisien korelasi tapi yang miliknya sampel ya, gitu. Nah, dari sampel tadi kita mencoba menduga nanti parameter yang ada di populasi. Jadi parameter itu sendiri apa ya? Bisa mean, bisa standar deviasi gitu ya, bisa proporsi, bisa simpangan baku gitu ya. Tapi yang milik populasi. Sedangkan pada sampel pada sampel atau penduga itu disebut sebagai statistik ya, angka statistik ya atau penduga. Nah, itu lambangnya sedikit berbeda gitu ya. Biasanya pakai caping-caping ini ya, ada P dicapingi, proporsi capingi, berarti itu penduga atau nilai statistik untuk menduga populasinya gitu. Nah, ini jadi tergambar dalam tabel ini gitu ya. Dalam tabel ini mengenai parameter, penduga dan sebutannya ya. Nah, kalau kita menduga gitu ya, menduga atau ya mengkira-kira lah kira gitu ya. Tentu kita harus memiliki penduga yang bagus gitu ya. Yang bagus. Jadi kalau menduga yang jauh dari kenyataan. Jadi kita mengambil sampel dan akhirnya sampel hasil dari nilai statistik sampel itu ternyata tidak mencerminkan nilai parameter di populasinya, maka itu tidak bagus. Maka perlu ada ciri-ciri ya untuk penduga yang baik. Pertama, dia tidak bias ya, tidak bias. Jadi penduga atau theta cap dikatakan tidak bias apabila nilainya sama dengan parameternya. Ya, parameternya. Nah, atau E itu ekspektasi atau harapannya nilai dari theta cap sama dengan tetanya atau nilai parameternya. Itu yang pertama, jadi tidak bias. Nah, walaupun sebenarnya ada bias gitu ya, makanya kalau dalam statistik itu ada istilah margin of error gitu ya, ada standard of error gitu ya, ada bias ya, ada deviasi lah gitu. Itu sebenarnya
mengatakan bahwa sebenarnya statistik itu ada biasnya, cuman tidak boleh besar, kan gitu. Intinya begitu. Nah, kemudian ciri penduga yang baik kedua adalah dia efisien. Ya. Efisien itu artinya apa? Dia memiliki varians atau keragaman yang kecil. Ya. Keragaman yang kecil. Jadi cenderung datanya itu homogen gitu, mirip semua, mirip gitu. Nah, mirip artinya begini. Mirip itu artinya dia ya harapannya mirip dengan apa namanya kemiripannya mirip dengan populasinya. Nah, di sini ada gambar grafik gitu ya, gambar grafik kurva penduga yang efisien ya. Penduga yang efisien itu yang digambarkan merah ini gitu ya. Itu jadi penduga efisien, sedangkan penduga yang tidak efisien adalah kurva yang lebih datar ini. Nah, lebih datar ini kan memiliki angka-angka yang banyak di bawah sini gitu ya, sehingga variasinya besar, gitu maksudnya ragamnya besar. Tapi kalau penduga yang efisien yang dia cenderung kecil gitu ya, apa lebih lancip kurvanya ya, maka angka di sini kan lebih sedikit. Nah, angka tengah ini biasanya angka rata-rata gitu ya, angka eh, parameternya gitu. Jadi kalau dia parameter tidak jauh dari parameternya kan lebih bagus dibandingkan dia angkanya jauh dari parameternya. Nah itu sehingga itu katakan efisien ya. Nah kemudian konsisten, ya. Konsisten. Nah dikatakan konsisten apa? Bila kalau kita menambah sampel makin banyak, ya ukuran sampel makin banyak, maka penduga itu mendekati parameternya. Ya, jadi penduga mendekati parameternya kembali ke tadi sifat pertama yaitu tidak bias ya. Kalau dia nilai penduga mendekati nilai parameternya tentu kan biasnya semakin kecil gitu ya. Itu. Nah, dan kedua bila sampelnya tambah banyak sekali tidak terhingga itu artinya mungkin mendekati populasinya gitu ya. Tentu dia akan kurvanya akan mendekati garis lurus ya. Ini tergambar di kurva di bawah ini ya. Bisa dilihat ya gitu ya. Jadi ini misalnya kita menggunakan N hanya 5, N itu anggota sampel yang 5 gitu ya. Dia memiliki keragaman yang besar sekali dibandingkan kalau kita menggunakan sampel yang 200 ya, 200. Jadi anggapannya sampel kita makin banyak maka keragamannya semakin kecil. Itu. Sehingga variansnya ya itu mendekati kecil atau mendekati nol variasinya gitu ya. Oke, jadi ini ciri-ciri penduga yang baik ya. Nah, kemudian jenis pendugaan ya. Jenis pendugaan atau jenis apa namanya perkiraan gitu ya. Itu bisa disampaikan pertama berdasarkan cara penyajiannya. Nah, cara penyajiannya pertama dia ada pendugaan yang tunggal gitu ya, tunggal. Yaitu contoh pendugaan tunggal itu pendugaan mu itu rata-rata populasi ya gitu ya. Itu diambil dari rata-rata sampelnya. Ya, jadi nah rata-rata dan angkanya itu satu aja gitu ya, bukan rentang. Jadi pendugaan hasilnya satu, bukan rentang. Nah yang kedua itu pendugaan berdasarkan interval. Interval itu berarti antara ini sampai ini gitu ya. Itu pendugaan. Nilainya antara ini sampai ini. Nah itu. Kalau pendugaan tunggal dia hanya satu angka saja. Misalnya rata-ratanya adalah 10, ya 10 berarti angkanya. Kecuali pendapatannya itu berkisar antara 12 sampai 15 juta per bulan. Nah, berarti kan ada antara. Nah, itu namanya interval, ya interval. Nah, itu disajikan biasanya dalam rumusan semacam ini gitu ya. Itu, rumusan semacam ini. Ya, jadi ada nilai apa namanya? Nilai awal atau batas bawah dikatakan di sini ya, batas bawah perguruan interval dan juga batas atas. Biasanya dilambangkan kalau yang bawah itu ada tanda negatifnya, plus atau negatif maaf, yang di atas adalah plus. Ya, ST di sini apa? ST adalah penduga ya, nilai statistik sampel, ST statistik sampel. Ya. Ini apa namanya? Theta ya, theta adalah simpangan baku penduga, Z adalah nilai yang diberikan dalam tabel luas kurva normal. Nah, kalau sudah bicara pendugaan, berarti kita nanti akan mulai belajar mengenai penggunaan tabel statistik ya. Nah, di sini nanti ada dua tabel yang awal akan saya kenalkan yaitu tabel Z ya. Itu tabel luas kurva normal dan satu lagi adalah tabel T ya, tabel T. Nah, ini jadi ada dua pendugaan ya. Cara penyajiannya ada yang datanya tunggal, ada yang parameter.
umumnya nanti akan bicara mengenai parameter sebenarnya. Jadi, maaf, interval, ya, interval. Nah, kemudian berdasarkan cara jenis parameternya, ada pendugaan rata-rata, ada pendugaan proporsi, pendugaan varians, pendugaan simpanan baku, gitu ya. Ini yang diduga-duga ya, jenis parameter yang mau diduga. Jadi ya menurut ini seperti parameter apa ini gitu ya. Jadi yang mau diduga yang mana gitu ya. Bisa mu-nya, bisa p-nya, bisa variansnya, bisa simpanan bakunya, bisa korelasinya, koefisien regresi dan sebagainya gitu ya. Itu. Ya, jadi ini. Nah, tadi saya katakan bahwa kita sudah mulai menggunakan tabel ya untuk menggunakan menggunakan uh, rumusan pendugaan gitu ya. Yang pertama tabel yang saya kenalkan adalah tabel Z. Tabel Z bentuknya begini gitu ya. Jadi tabel Z itu kan menunjukkan tabel luas kurva normal. Luas kurva normal itu bentuknya seperti yang biru ini gitu ya. Ini yang ada tabel ini ya, biru ini. Nah, luasnya itu di bawah ini gitu ya. Nah, luas itu kalau totalnya itu sebenarnya 100%. Ya. Total itu luasnya 100%. Nah, biasanya dibagi dua, di sana 50%, di sini 50% gitu ya. 50% itu 0,5, yang satu 0,5 ya. Kalau luasnya tadi 100% atau totalnya 1 sebenarnya. Dibagi dua menjadi setengah dan setengah atau 0,5 sebelahnya. Gitu. Nah, ini apa namanya? Membaca tabel Z. Nanti paling enak kalau kita ada soal, nanti kita aplikasikan bagaimana gitu ya. Itu luas kurva normal ya. Nah, kemudian yang kedua ada tabel T. Nah, tabel T semacam ini yang saya tunjukkan ini ya. Tabel T. Nah, umumnya tabel Z digunakan untuk pendugaan dengan sampel besar. Sampel besar di sini menurut apa namanya buku yang saya kutip itu dianggap N lebih dari 30 itu dianggap besar. Nah, sedangkan N yang lebih kurang dari 30 atau sampel yang kurang dari 30 disebut dikatakan itu sampel kecil. Sehingga nanti sampel kecil menggunakan tabel T, kalau yang sampel besar yang menggunakan atau lebih dari 30 menggunakan tabel Z. Ini. Jadi ini ya. Nah, kedua tabel ini akan kita sering-sering gunakan untuk statistik ya, terutama untuk mengenai pendugaan atau statistik yang inferensi ya, jenis statistik inferensi. Dan sekarang sebenarnya pendugaan ini kita sudah masuk pada bagian statistik yang inferensi ya. Sedikit nyerempet-nyerempet statistik 2 sebenarnya. Tapi tidak apa-apa karena ini kaitannya dengan yang metodologi sampling gitu ya. Gitu. Sampel itu gunakan apa? Ya untuk menduga gitu ya, untuk menduga. Nah, ini. Nah, kita ambil contoh soal ya. Sebuah restoran mengadakan penelitian perkiraan pengeluaran pelanggan yang membeli makanan di restoran tersebut. Sampel yang diambil adalah sejumlah 300 pelanggan. Jadi ada sampelnya 300 pelanggan. Nah, ternyata ya dari 300 pelanggan itu rata-rata pengeluarannya untuk membeli makanan di restoran itu adalah 406.000 setahun. Dengan simpangan baku 165.000 ya, setahun ya. Nah, kemudian berapakah dugaan rata-rata pengeluaran pelanggan yang memberi makanan setahun dengan interval keyakinan 95%. Ya. Jadi kita ingin dengan anggapan kita keyakinan itu kan kebenaran ya, kebenarannya 95%. Kita ingin melihat nih dari 300 300 sampel yang kita ambil itu kita prediksi sebenarnya berapa sih rata-rata pengeluaran pelanggan restoran itu ya dalam setahun gitu. Dan data sampelnya ini ketemu ya, N-nya adalah 300 pelanggan, rata-ratanya 406.000 dan simpangan bakunya 165.000. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa ini adalah sebenarnya pendugaan interval, jadi interval ya. Interval untuk rata-rata ya, untuk sampel besar. Jadi kenapa sampelnya besar? Karena dia N-nya lebih dari 30. Jadi 300 kan ini kan, sehingga sampelnya besar. Nah, untuk itu digunakan rumusan formulasi yang ini ya, yang rentang ya atau interval. Ya ini menggunakan ini ya. Rumusan ini disajikan demikian ya. Jadi ini nilai rata-ratanya, ini nilai dari tabel Z nanti yang diambil gitu ya.
Kemudian ini nilai simpangan bakunya, ini adalah N, ini adalah nilai jumlah sampelnya. Mu ini rata-ratanya, jadi rata-ratanya antara ini sampai ini gitu ya, rata-rata pengeluarannya. Di sini dikurangi, di sini ditambah. Angka kiri kanan sama, cuman satu operasinya sebelah kiri ini saya anggap kiri ya, sebelah kiri ini dia dikurangi, yang sebelah kanan ditambah gitu ya. Nah itu. Nah ini formulasinya, sehingga kita perlu mencari nilai variabel-variabel yang ada di rumusan ini ya. Nah, dari soal diketahui ya, N-nya ada 300 ya, ini jumlahnya, kemudian rata-ratanya adalah 406.000. Standar deviasi simpangan bakunya ya, simpangan bakunya adalah 165.000. Taraf keyakinan, nah ini ingat yang materi minggu lalu ya, 95%, atau ini taraf keyakinan itu level of confidence ya, atau dilambangkan juga dengan 0,95 gitu. Nah, dari taraf keyakinan ini kita bisa mengetahui nilai alfa. Alfa itu adalah kan 1 minus C ya, 1 minus C. Jadi 1 dikurangi 0,95 atau sama dengan 0,05 atau 5% ya, 0,05. Nah, nilai alfa ini kita masukkan nanti untuk melihat luasan kurva normal dengan memasukkan nilai alfanya ke dalam tabel Z ya, tabel Z. Nah, di sini untuk mencari nilai Z kita perlu perlu tahu alfanya, gitu ya, perlu tahu alfanya. Dan alfanya dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena ada sisi sebelah kanan, kiri, dan ada sisi sebelah kanan. Jadi seperti kurva tadi, ya, kurva yang ini kan ada kiri, ada kanan gitu ya. Di tengah, kiri, kanan, sehingga ini dibagi dua, ya, dibagi dua. Ini juga sama, jadi alfanya dibagi dua, ya, alfanya dibagi dua. Nah, kita gunakan rumus ini gitu ya. Jadi nilai-nilai ini ya, rata-rata nilai ini kita masukkan ke dalam rumusan ini. Nah, yang saya sampaikan, yang penting kita tahu dan kita mulai latih adalah bagaimana cara membaca kurva Z. Ya. Maaf, bukan kurva Z, tabel Z. Ya. Nah, ya sekarang kita akan mencoba mempelajari membaca tabel Z, ya, yang ini ya, 0,025. Nah, membaca tabel Z agak sedikit tricky gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa tadi konsepnya tabel Z itu ya, luas seluruhnya adalah 1 dibagi 2 ya, dibagi 2 adalah 0,5. Jadi sebelah ini 0,5, sebelah sini adalah 0,5 ya. Itu nilai paling besar ya, 0,5, 0,5. Nah, sekarang kita cari tadi nilai alfa ya, nilai alfanya adalah 5%. Alfa dibagi 2 adalah 0,025. Nah, untuk melihat tabel Z, karena tadi tabel Z itu sebenarnya tabelnya itu kan sudah nilai 1 dibagi 2, sehingga kita gunakan nilai 0,025 ini sebagai pengurang, ya, pengurang angka 0,5, gitu ya, 0,5. Jadi tadi tabel tadi ya, sebelah kanan itu 0,5, sebelah kiri itu 0,5. Nah, kita kan ini mencari batasnya ini gitu ya. Jadi ini kan tengah itu biasanya pasti dibuat angkanya 0 gitu ya. Sehingga mencari ke sini berapa, ke belakang sini berapa gitu ya. Nah, titik 1,45 ini gitu ya. Kalau kalau Anda baca, ini kita coba dari tabel ini dulu ya. 1,45 ini ya, itu adalah nilai yang ini, nilai Z ini ya, Z. Z misalnya 1,45 itu di dalam ini berapakah luasnya? Kan ini kan namanya di bawah ini kan adalah luas tabel kurva normal ya, luas kurva normal. Totalnya luas itu 1 ya, tapi karena ini melihatnya dia separuh-separuh ya. Sehingga paling besar dia hanya 0,5 di sini. Nah, 145 itu luasnya berapa? 145 itu berarti kita cari sini angka 1, Z di bawah sini 1,4. Kemudian kita cari ke sebelah sini sampai 5, 145. Nah, ketemulah 0,4265 ya. 0,4265. Maka luas kurva normal untuk nilai Z sama dengan 145 ya adalah 0,4265. Nah,
Itu. Sekarang kembali lagi ke soal kita tadi ya. Nah, Z di sini nilainya adalah 0,025 ya, 0,025. Ini luasnya ya, luasnya 0,025. Nah, maka nilai batasan Z-nya berapa gitu ya. Sehingga tadi kan total luasan itu adalah 0,5 ya. Total luasnya separuh itu 0,5 ya. 0,5 dikurang 0,025 itu. Nah, diperolehlah 0,475 ya, 475. Jadi 0,475. Nah, kita kembali ke tabel Z, kita cari ya di sini nilainya 0,475. Jadi yang luasan 0,475 itu Z-nya berapa gitu ya. Gitu. Jadi cari yang 0,475. Jadi pendekatan 474. Nah, ini ketemu. Ya. 0,475 ya. 0,475. Nah, ini kita ke sini ketemu 1,9, berarti 1,9 berapa nih? Kita naikkan ke atas 6, berarti 1,96. Makanya di sini tadi ya nilainya untuk yang luas 0,025 adalah Z 1,96. Nah, jadi ini cara membaca tabel Z ya, sehingga nanti nilai Z ini kita masukkan ke dalam rumus ini gitu ya. Rumus ini. Tuh. Nah, ketemu sudah, ya kita masukkan. Berarti ini rata-rata tadi kan, ini 406 dikurangi Z ini, dikalikan, ya, rumusnya tadi adalah simpangan baku dibagi akar N, ya, ini. N-nya adalah ini ya, 300, ini 165 itu simpangan baku. Nah, ini bagian sini dikurangkan, kalau bagian sini tambah. Ya, angkanya sama saja, cuman yang sebelah sini kurangi, sebelah sini tambah. Setelah dihitung, nah ini, Z 0,025 adalah 1,96 itu menggantikan angka di sini, semuanya dihitung ya. Kalau sudah betul, ketemulah sebelah kiri adalah 387.328,49 dan sebelah kanan adalah 424.671,51. Nah, artinya apa? Artinya bahwa pengeluaran konsumen restoran tersebut ya, pengeluaran konsumen restoran tersebut ya, jadi populasinya ya, ini udah untuk menduga populasi kan. Berarti antara ya, atau mulai lah gitu ya, mulai dari 387.000 sekian sampai 424.000 sekian. Nah, ini dengan derajat keyakinan 95% ya. Jadi kalau derajat keyakinan ini berubah, maka akan berubah pula nanti angka rentangnya. Gitu. Ya, jadi ini menduga interval rata-rata ya dari data dari sampel untuk yang ke populasi. Ya, jadi ini untuk data banyak atau lebih dari 300 sampel besar. Nah, untuk sampel kecil, contohnya ini ya. Contohnya ini ya. Jadi contoh soal kedua ini, suatu sampel karyawan sebuah perusahaan terdiri dari 9 orang memiliki waktu menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi ada sebuah pekerjaan, diambil 9 orang sampel, dari 9 orang itu dulu data 14, 17, 15, 18, 18, 14, 15, 19, 15 menit. Jadi itu waktu untuk menyelesaikannya dari 9 orang sampel tadi. Nah, kemudian kita diminta menduga rata-rata waktu yang digunakan bagi karyawan. Ini karyawan, ini tentu karyawan seluruh perusahaan itu ya. Gitu. Nah, itu rentang waktunya berapa sih untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan keyakinan 99%. Gitu ya. Nah, dari soal ini kita ambil kesimpulan bahwa ini tetap juga interval rata-rata, cuma untuk sampel kecil. Sampel kecil kenapa? Karena dia N-nya kurang dari 30, yaitu dalam hal ini adalah 9 orang. Nah, sehingga formulasi untuk menentukan pendugaannya sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda dibandingkan untuk yang sampel besar tadi. Bedanya apa? Bedanya sebenarnya pada tabelnya. Kalau di sini kita menggunakan tabel T, ya. Ini yang ada tanda T ini kan menggunakan tabel T maksudnya ya. Alfanya per 2 sama, ya nanti ada alfanya dibagi 2, dan ada degree of freedom-nya. Nah, untuk tabel T kita perlu nanti mengetahui degree of freedom atau derajat kebebasan. Ya. Derajat kebebasan sampel. Nah, S itu apa? S itu kan simpangan baku. Ya, simpangan baku untuk sampel. Itu rumusnya ini, bisa atau ini ya, mana yang Anda enak ya, enak digunakan ya, ada dua ini.
Nah, kemudian dari soal ini kita bisa ketahui, ya ketahui N-nya 9, sigma X-nya ini 145, ya jadi jumlah X tadi dijumlah semua, itu 145, kemudian kalau dikuadratkan sigma X-nya tadi adalah 2365, rata-ratanya adalah 16,11, taraf keyakinannya kita gunakan 99% atau 0,99, jadi alfanya itu adalah 0,01 atau 1%, ya 1%. Alfanya 1%, kalau dibagi 2 nanti adalah 0,005. Ya. Nah, sekarang ada derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, itu apa maksudnya? Adalah nilai jumlah sampelnya dikurangi 1. Jadi N-nya tadi ada 9, dikurangi 1, yaitu 9 kurang 1 sama dengan 8. Nah, nilai degree of freedom dan nilai alfa nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai T pada tabel T. Nah, tabel T kalau dilihat begini ya, saya sampaikan, bagian yang merupakan baris ini ya, ini baris 1, baris 2, baris 3, ini adalah degree of freedom. Jadi V di sini, ada buku yang nulis ini DF gitu ya, ada juga nulis V ya. Kemudian 01, 05, 0,0 ini adalah alfanya, ya alfanya. Nanti nilai alfanya berapa gitu ya, itu kita cari sini, kemudian kita cocokkan, kita pasangkan dengan degree of freedom-nya. Gitu. Ya, jadi ini, kemudian kita cari dulu simpangan bakunya gitu ya, untuk sampel. Kita gunakan rumus yang kedua ini karena lebih gampang ya, lebih gampang menurut saya. Kemudian dimasukkan nilainya semua, ketemulah simpangan bakunya 1,9. Nah, 1,9 nanti akan dimasukkan ke dalam rumusan ini gitu ya. Rumusan yang ini. S ini 1,9, 1,9 akar N-nya berarti akar 9 gitu ya. Akar 9 berapa? 3 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya bukan akar 9, akar 3 ya. Oh, sorry, akar 9. Nanti tolong dibetulkan aja, kelihatannya tadi salah di sampel di slide Anda ya, nanti dibetulkan aja itu, jadikan akar 9 atau nilainya adalah 3 gitu ya. 3. Gitu. Nah, diperoleh hasil 13, ya ini bukan 13.000 tapi 13,985 sampai 18,232. Nah, pertama saya akan ajarin Anda membaca tabel T ya, tabel T. Tabel T dengan alfa dibagi 2 sama alfa dibagi 2 karena dia kiri dan kanan, jika dibagi 2 gitu ya. Itu dan degree of freedom. Nah, membacanya bagaimana? Alfanya adalah 0,005. Degree of freedom-nya adalah 8. Kita lihat tabel. Kita lihat dulu. Ya. Alfanya ada alfa per 2 adalah 0,005. 0,005 itu di sini posisinya. Jadi kita akan cari nilainya di sini ya. Itu. Nah, dengan degree of freedom adalah 8. 8 kita tarik ke sini sehingga mencapai kolom yang 0,005 adalah 3,355 ya. 3,355. Itu. Jadi sini tadi ada 3,355 dari situ asalnya. Ya. Kemudian itu dihitung ya. Kalau hitungannya betul, ketemulah ini sudah, sehingga artinya apa? Rentang waktu yang dibutuhkan karyawan perusahaan tersebut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan adalah 13,985 menit hingga 18,235 menit dengan derajat kebenaran sebesar 99% ya. Oke, jadi jelas ya ini bagaimana sampel digunakan untuk memprediksi parameter di populasinya ya. Nah, ini untuk pengenalan bagi Anda, nanti sebenarnya di statistik itu akan lebih banyak lagi hal semacam ini, itu pendugaan-pendugaan gitu. Dan ini sebenarnya menarik gitu ya. Ini penting biasanya kalau model-model begini untuk perusahaan yang untuk quality control misalnya ya, untuk mengecek barang rusak segala macam gitu ya. Itu perlu hal-hal semacam ini. Jadi mengambil sampel untuk
mengambil kesimpulan atas seluruh barang yang diproduksinya itu kondisinya bagaimana. Itu bisa menggunakan alat statistik yang penduga parameter ini. Baiklah, ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Anda bisa pelajari ya materi ini, ya Anda gunakan soal-soal, Anda bisa cari soal-soal untuk latihan, dan ini akan nanti diperdalam di statistik 2. Oke, statistik 2 akan diperdalam, dan statistik 1 saya sampaikan karena memang ini berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai pengambilan sampel. Baiklah, itu saja dari saya, ya. Selalu sehat, semoga wabahnya segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi di kelas. Sampai jumpa.